factual, Cuma ngurusin tagihan Kalidoni. business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Juga Pak Hasil. Iya, nomor WA bisa. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 11 di Jakarta dan Palembang, pukul 12 di Banjarmasin dan Balikpapan. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Audrey Juwana dalam Jurnal 9. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Murdijat mengingatkan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta dari berbagai momentum tradisi mudik Lebaran 2024. Menurutnya, peningkatan layanan kebutuhan pemudik jadi penentu penyerapan pendapatan daerah pada masa libur Lebaran 2024. Pengamat pariwisata Sari Lenggogeni yakin proyeksi perputaran ekonomi selama Lebaran 2024 yang diproyeksikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 276,1 triliun akan tercapai. Sari menilai pada musim libur Lebaran kali ini justru akan ada peningkatan kunjungan wisata hingga 2-3 kali lipat ke sejumlah destinasi wisata. Hal ini terjadi karena adanya kerinduan akan berwisata oleh masyarakat. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kementerian Kesehatan menyatakan per minggu ke-15 2024 terdapat 475 yang meninggal karena demam berdarah dengue dan tercatat kasus sebanyak 26.001 kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa pada periode yang sama tahun 2023 terdapat sebanyak 22.551 kasus DBD serta 170 kematian. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan dana senilai 22,7 miliar rupiah untuk pengerjaan perbaikan sejumlah jalur irigasi di wilayah tersebut. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumsel, Megawati menyebutkan ada 8 jalur irigasi sungai dan rawa di berbagai lokasi yang akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, a special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Taking it slow, oh, 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 taking it slow, oh, 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 baby, not the show, oh, 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 won't let you go.
foto aja, tapi setelah foto yang memang. Halo, hai dan selamat siang Smart Listener, kembali saya Arya hadir menemani Anda di Smart Radio Talk di kesempatan hari Selasa di 16 April 2024. Ada perbincangan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan yang pastinya juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 0811 780 1018. Ya, hari ini kita bakal mengangkat tema terkait dengan haki dan juga penegakan haki tersebut, ya. Oke, di studio Smart sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Selvin Trin, AMKSH, ya, dan juga ada Bapak Dio Gestianda. Mereka dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Selvi Trin. Ya. Selamat siang, apa kabar Mbak Selvi? Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah kesini sebelumnya? Belum pernah nih. Belum pernah. Pertama kali. Pengalaman pertama, ya. Siap. Oke, bersama beliau juga ada Mas Dio. Iya. Gestianda, ya. Iya. Sudah pernah kesini sebelumnya? Sudah pernah, ya? Kemarin. Alhamdulillah. Pengalaman kedua berarti, ya? Pengalaman kedua. Oke, dan nanti kita bakal undang juga, ya, Smart Listener untuk bergabung bersama kita. Dan mungkin di awal prolog dari saya, kita hari ini bakal ngobrolin terkait dengan haki, ya, hak kekayaan intelektual. Ini jadi menarik karena mungkin kalau Anda ingat sekitar tahun 2020 mencuat kasus perseteruan antara artis Ruben Onsu, ya, dengan pengusaha Beni Suyoto terkait dengan penggunaan merek, ya, merek geprek Onsu, ya, geprek bensu, ya, yang akhirnya sampai ke MA, ya, ke Mahkamah Agung, dan akhirnya Ruben akhirnya harus merelakan lah, katakanlah seperti itu, ya. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya penggunaan merek, label atau paten itu harus kita daftarkan, ya, untuk menjaga segala kemungkinan supaya jangan sampai ada perseteruan, ya, di kemudian hari. Oke, mungkin pengantar dari saya seperti itu. Mungkin karena kita ngomongin tentang haki, ya, hak kekayaan intelektual, mungkin di awal kita pengen tahu dulu nih pengertian haki itu seperti apa. Silakan, Mas Dio, ya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio Smart FM. Izin menjelaskan, untuk haki secara sederhana dapat definisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang atau badan untuk memperoleh perlindungan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hasil olah pikir atau kemampuan intelektual yang telah menghasilkan suatu karya intelektual berupa suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk manusia serta memiliki nilai ekonomi. Adapun karya-karya yang timbul lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dan objek yang diatur dalam HKI atau haki ini berupa karya yang didasarkan oleh kemampuan intelektual manusia atau yang lebih sering kita dengar sebagai karya intelektual. Oke, karya intelektual, ya, siap. Berarti harus ada perlindungan lah seperti terhadap karya intelektual. Jadi itu Mas tambah nih. Gimana tuh, Mbak Selvin? Hasil dari pola pikir manusia itu sendiri. Apa yang diciptakan oleh manusia, ya, pola pikir itu apa, itulah bisa menghasilkan suatu karya intelektualnya. Oke. Jadi yang kita bisa buat apa, kita apapun bisa kita daftarkan menjadikan hak kekayaan intelektual. Oke, seperti itu. Nah, terkait dengan haki tentunya harus ada pijakan atau landasan hukum terkait hal ini supaya di kemudian hari jangan sampai ada dalam tanda kutip celah hukum nih. Apa nih dasar hukum yang melandasi haki ini, Mas Dio, ya, silakan. Untuk dasar hukum dari hak kekayaan intelektual ini ada 6, Mas, untuk materialnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Paten,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Untuk yang formal, untuk penegakannya, ya Perkap Porli Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh PPNS, dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen penyidikan tentang di bidang kekayaan intelektual. Oke, banyak ya. Berarti lebih dari 8 ya. Oke, berarti begitu banyak undang-undang yang mendasari haki ini ya, supaya mungkin jangan sampai ada katakanlah celah hukum. Ini pertimbangannya kenapa nih Mbak Selvin? Begitu banyak nih dasar hukum haki ini. Gimana nih penjelasannya? Oke Mas, itu kalau seandainya haki itu ada undang-undang khususnya itu sudah merupakan tanggung jawab dari negara. Negara itu berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya, termasuk dengan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Itulah jadi tanggung jawab itu negara harus melindungi warganya supaya mereka nggak ada sengketa apapun nanti intelektual itu. Adapun itu undang-undang yang tadi ya, dari undang-undang khusus hak cipta atau paten ataupun desain industri, dari kategori-kategori dari hak kekayaan intelektual itu sebenarnya itu merupakan rangkuman dari hak kekayaan intelektual dari luar negeri ya, PBB, satu badan khusus yaitu yang disebut dengan WIPO, WIPO, World Intellectual Property Organization. Itu salah satu bagian dari badan dari PBB ya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu satu khusus dari hak cipta dan hak terkait lainnya ya. Hak cipta ini disebut dengan copyright dari itu. Kemudian dari juga ada juga sebutannya untuk hak cipta itu kategorinya macam-macam itu Mas. Biasanya untuk di bagian ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Dan kalau bagian ilmu pengetahuan itu yang kita biasa siapapun dari anak kecil sampai dewasa itu bisa membuat suatu karya intelektual tersendiri. Contohnya kayak buku ya, tafsiran, terjemahan ya. Terus ada juga kayak lagu atau musik. Musik, film, ataupun seni rupa, seni taris, gambar ya, lukisan-lukisan itu sudah merupakan satu hak cipta ya. Kemudian juga dari intelektual ya, dari ilmu pengetahuan itu termasuk untuk anak-anak sekolah ya, dari guru-guru. Guru-guru biasa ada untuk membantu untuk pengajaran, praga, bantu pendidikan, ataupun perangkat lunak komputer, software lainnya. Nah itu untuk hak cipta. Kemudian hak-hak terkaitnya itu termasuk dari neighboring rights ya, itu untuk hak bagi pelaku usahanya ya, untuk pelaku usahanya. Asosiasinya yaitu ada hak bagi para pelaku pertunjukan, apoteater, terus produser rekaman musik dan organisasi siaran lainnya. Kemudian kategori yang kedua kelompok kedua ya, dari WIPO tadi itu adalah hak kekayaan industri, industrial property rights. Nah ini mencakup dari industri itu ada paten, itu harus invensi ya, penciptaan dari khusus teknologi ya, jadi beda paten ya. Dari merek itu pembeda produk dan jasa. Kemudian ada juga kekayaan industri berupa indikasi geografis, itu biasa untuk kebudayaan hasil budaya-budaya dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, itu harus bisa didaftarkan. Kemudian ada juga desain industri atau desain produk. Kemudian ada juga rahasia dagang. Kemudian ada sebutan juga desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Nah, jadi tanaman juga bisa didaftarkan untuk melindungi bagi yang penemu atau mencipta. Kadang-kadang ada yang misalnya perbaikan tanaman misalnya, kayak jenis-jenis apa itu ya, kayak beras apa biar lebih tingkat lebih bagus tuh bisa didaftarkan. Jadi jenis-jenis ini ada berdasarkan sifat dan kekhasan yang tersendiri ya. Jadi ada beda-bedanya, tapi sama-sama harus dilindungi dan ditetapkan, diatur oleh negara dalam peraturan undang-undang disebut Mas Dio tadi.
Oke, seperti itu. Banyak juga penjelasannya ya. Banyak itu. Oke. Oleh karena kategori-kategori hak kekayaan intelektual itu banyak. Oke. Nah, kalau terkait dengan perlindungannya, sistem perlindungan untuk hak ini seperti apa nih, Mbak Sylvin? Ya, sistem perlindungan haki ini ya maksudnya ada dua kategori. Dua kategori. Pertama secara deklaratif ya, first to use system. Nah, satu yaitu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran, akan tetapi ini ya harus di tanda kutip ini ya, tapi akan tetapi dari penciptanya atau penemunya itu sendiri harus memberikan pemberitahuan kepada orang lain. Harus diberitahu atau disiarkan atau diumumkan misalnya ya, harus diumumkan. Itu kategori tidak tercatat oleh karena itu. Pertama kali dia harus disiarkan dulu. Misal kayak ada title misalnya kayak lagu lagu apa gitu ya, bahwa pencipta Mas Arya misalnya, dideklarasikan. Siap. Tidak didaftarkan. Tapi pencipta ini sudah dideklarasikan, itu secara langsung akan mendapatkan perlindungan secara otomatis. Dan perlindungan setelah ciptaan itu dibuat. Nah, otomatis ini ya. Siap. Nah, kategori itu biasanya untuk kekayaan intelektual berupa hak cipta. Lagu kan, kadang-kadang kita di YouTube kan ada model-model banyak kan lagu ya. Lagu-lagu ciptaan siapa gitu ya. Itu sudah deklaratif itu. Nah, terus hak cipta. Terus akan tetapi hak cipta ini kalau seandainya ada sengketa dia nggak didaftarkan, itu mungkin jadi rugi bagi dia sendiri. Jadi harus dia mendaftarkan di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera, itu Kementerian Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia, ataupun didaftarkan di Kanwil provinsi masing-masing ya. Jadi kalau seandainya nggak didaftarkan ya tidak bagus juga, ya. Nanti takutnya sudah didaftarkan orang lain, kita nggak bisa lagi. Nah, walaupun sudah sistem deklaratif, tapi tetap harus didaftarkan. Antisipasi ya. Antisipasi. Siap. Selanjutnya. Sistem yang kedua itu sistem perlindungan konstitutif. First to start file system, yaitu sistem yang mengharuskan adanya pencatatan pendaftaran terlebih dahulu, atau dengan kata lain perlindungan tidak diberikan secara otomatis. Ini biasanya untuk karya intelektual bersifat merek atau paten, desain industri, ya, desain tata letak, sirkuit terpadu atau indikasi geogratis. Ini kalau seandainya memang dia daftar, sudah pasti dia mendapatkan menimbulkan hak untuk kekayaan intelektualnya. Jadi yang ini harus didaftarkan ya. Biasanya gini, invasi apa penemuan diri sendiri itu. Penemuan ya. Izin menambahkan. Jadi intinya di pencatatan ini ada dua sistem, ada pencatatan, ada pendaftaran. Untuk hak cipta itu dicatatkan. Hak cipta dicatatkan. Dicatatkan. Untuk yang merek paten itu didaftarkan. Jadi dicatatkan, didaftarkan ya. Tapi lebih baiknya didaftarkan semua bagusnya ya. Cipta itu walaupun dia sistem deklaratif, tapi untuk penegakannya harus wajib memiliki pencatatan itu. Jadi wajib dicatatkan juga. Jadi kalau memang terjadi ke depan terjadi masalah, itu udah jadi landasan untuk perlindungan. Walaupun deklaratif tapi tetap sebaiknya didaftarkan untuk mengantisipasi ya. Siap. Kalau katakanlah penemu invensi ini harusnya mendaftarkan kemana nih? Untuk pendaftaran itu ya, untuk memiliki hak eksklusifnya itu bisa langsung secara daring atau online. Kalau daring itu kita ada di kantor wilayah. Untuk ini sama sentra-sentra KI yang ada di dinas-dinas, kayak dinas perindustrian ada dinas koperasi. Kita juga ada MOU untuk ada sentra KI namanya. Kalau secara online bisa langsung di websitenya www.dgip.go.id. Di sana lengkap, ada tutornya juga, tutorial untuk pendaftaran lengkap, syarat-syarat ataupun apapun definisi dari merek itu apa, desain industri itu apa, paten itu apa, itu udah lengkap di website tersebut. Bisa langsung sendiri daftar dari rumah. Jadi tidak harus datang ya. Kalau misalnya berhalangan bisa juga daftar secara online seperti itu. Kita diwajibkan untuk menggunakan akun sendiri. Jadi apapun nanti info dari pusat nanti dikirim ke email, apa kekurangan datanya nanti dibalas di email. Jadi kalau butuh email pribadi sih. Jadi saya informasikan juga untuk mendengar Smart FM ya. Jadi kalau Anda ingin mendaftarkan silakan bisa klik ke www.dgip.go.id ya.
Oke, jadi tutorialnya lengkap di sana. Nanti Anda ingin mendaftarkan apa, ataukah itu paten, ataukah merek, ataukah logo dan segala macam ya, silakan Anda bisa klik di sana. Oke, tadi disebutkan juga terkait ada DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya mikirnya DJKA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beda dikit tapi beda makna ya. Oke, kalau DJKI ini apa nih fungsi dan wewenangnya? Gimana nih? Untuk DJKI ini merupakan unsur pelaksana eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga dibagi 6 direktorat di bawahnya. Ada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, ada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama dan Edukasi, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Oke, ini ada menarik nih, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana terkait juga dengan tema kita hari ini terkait dengan penegakan hukum ya, terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Dan Smart Listener kami akan kembali lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu ada komersial berikut ini untuk Anda. FM presents Radio Talk. Dol, lama kau nih mandi, gancang lo. Iyo, dengar lagi mak. Panas nian hari ini. Panas caro panas, make banyu tuh berhemat, mandi pecah nguras bak. Iyo kan murah juga tagihan banyu di rumah kita mak. Iyo, jelas murah lah. Bukan di rumah kita bae, tarif Perumda Tirtamusi untuk pelanggan rumah tangga sederhana cak kita ini, pelanggan golongan 1 sama 2 kan masih dapat subsidi. Oh, golongan rumah tangga sederhana cak kita nih rupanya dapat subsidi mak ye. Baru tahu Abdul mak. Mak ajak kau hitung-hitungan ya. Kalau kita dulu beli banyu dirijenan yang keliling pakai gerobak itu ya, dirijen yang 20 liter itu sekitar 3.000 rupiah. Berarti seliternya tuh 150 rupiah. Banding ke dengan ledeng kita ini, seliternya udah sampai 2 rupiah. Mahal lah harga permen kojek. Iyo mak ye, murah nian banyu ledeng kita nih. Tapi jangan mentang-mentang murah, laju kau keladasan pakai banyu. Kita juga harus bijak guna ke banyu tuh. Berhemat. Smart Happiness adalah program talk show yang menghadirkan tema kebahagiaan, di mana kebahagiaan merupakan hak setiap manusia, karena apalah arti dari semua yang dimiliki jika hati tak pernah merasakan tenang dan bahagia di dalamnya. Dan di tengah kesibukan dunia setiap harinya, bagaimana kita menemukan kebahagiaan itu? Smart Happiness hadir setiap hari Jumat pukul 7 hingga 8 pagi, hanya di 101,8 Radio Smart FM Palembang. Smart Happiness dipersembahkan oleh Center Park Harmony. Center Park Harmony, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya dengan harga 400 jutaan. Smart FM presents Radio Talk. Baik, masih kami temani Anda Smart Listener di Smart Radio Talk hari ini bersama saya Arya dan juga dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Mbak Selvin dan juga Mas Dio. Kita masih ngomongin tentang haki ya, hak kekayaan intelektual dan juga bagaimana penegakan hukumnya ya. Oke, kalau tadi di awal kita sudah membahas terkait dengan haki. Nah, di sesi kedua ini kita bakal membahas terkait dengan
penegakan hukum ya, katakanlah dalam tanda kutip pelanggaran ya, karena ini menarik dari beberapa peristiwa yang terjadi, ujung-ujungnya ya keluaran harus dari pendaftaran pencatatan ini, iya, tuh ya di penegakan perlindungan hukumnya ini. Siap, oke lah. Terkait dengan haki ini, Smart Listener, kita masuk ke sesi kedua, ya, ini terkait dengan penegakan hukum. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Kementerian Hukum dan HAM sepertinya concern banget nih membahas haki ini. Mungkin Mbak Selvin, gimana nih? Iya, makasih Mas ya. Karena negara itu berkewajiban untuk masyarakat negara Indonesia ya, melindungi masyarakat Indonesia itu memang wajib itu hak kekayaan itu intelektual itu harus dilindungi ya. Kenapa? Yang pertama itu hak kekayaan intelektual itu sebenarnya sama hakikatnya ya dengan hak kekayaan kebudayaan. Jadi kalau kita misalnya ada hasil yang kita pikirkan, yang kita hasilkan dari pola pikir kita misalnya ya, menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu jasa atau prosesnya aja itu harus dilindungi. Nah, beda ya. Terus itu dah ada concern dari negara, kepedulian negara untuk masyarakatnya. Terus hak ini sama identiknya dengan perlindungan kepada hak kekayaan kebudayaan. Nah, seperti yang kita tahu ya, hak kebudayaan kayak seperti itu berupa hak mutlak ya, suatu benda yang biasa identik dengan hak perdata. Nah, kebendaan itu ya, kayak sebenarnya kayak kita ada hipotek, apa kayak ada seperti gadai, tanggungan atau fidusia. Jadi kan itu hak perdata itu yang biasa kita kenal sekarang ini. Jadi hak kekayaan intelektual itu juga harus dilindungi. Kemudian juga yang kedua, kekayaan ini supaya kita negara kita nih sekarang ini dapat sorotan dari luar, dari asosiasi kantor perdagangan dari Amerika Serikat ya, United States Trade Representative ya, Indonesia masuk dalam daftar list diawasi karena negara ya diawasi karena kita dikenal cukup berat dengan adanya pelanggaran penegakan hak kekayaan intelektual. Banyak pelanggaran. Sudah cukup berat masuk daftar list. Nah, karena ini usaha Indonesia ini kan negara kita, jangan sampai kita kalau bisa kita harus keluar dari daftar list ini. Takutnya kalau kita masih dalam daftar list dari negara luar ya, nanti investasi ya Pak ya, harus investasi ke negara kita nggak bisa masuk. Nah, itu nanti merugikan negara kita sendiri ya, masyarakat juga nanti jadi rugi. Terus nanti bisa-bisa akhirnya kalau seandainya kita nggak bisa keluar dari itu, dari daftar tadi, ada terus peningkatan dari pelanggaran penegakan hukum ini ya, kekayaan ini kita bisa-bisa nanti diembargo. Nah, itu jadi rusaknya ya. Jadi kalau seandainya kita diembargo ya kita nggak bisa apa-apa ya. Produk-produk kita yang kita ekspor, apa yang kita jual ya dari masyarakat itu kecil itulah dan nanti bisa berdampak. Jadi nggak bisa dikirim ke luar negeri. Nah, embargo itu jeleknya. Terus supaya itu satu gitu ya, supaya kita bisa keluar. Terus kita tahapan yang kedua dari negara kita juga dari kementerian kita ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini ya, khususnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini ya, yang berpusat di Jakarta. Itu sekarang kita concern ya, sudah masuk dalam ikatan Interpol. Interpol bukan khusus untuk nangkepi bandit-bandit apa ya yang jadi tersangka yang keluar negeri gimana, enggak. Kita Interpol juga, kita masuk juga kategori untuk bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contohnya kayak gini, salah satunya kayak ada kejelekan kita biasa kayak gini, peredaran barang palsu. Nah, barang KW ya. Barang KW itu kadang-kadang produk dari luar negeri ya, apa produk dan kita. Nah, itu dari disorot dari luar negeri karena banyak barang-barang KW. Nah, yang kedua barang-barang palsu, peredaran barang palsu ataupun juga adanya pembajakan. Kan banyak kan dari luar negeri lagu-lagu yang kita bajak ya, yang masyarakat nggak tahu tuh. Sebenarnya itu adalah suatu bajakan. Kita mengambil hak kekayaan dari orang lain. Jadi kita sudah masuk Interpol, terus kita juga concern sejak tahun 2022 ya, kementerian kita ada beberapa kementerian ya bergabung untuk menangani ini. Salah satunya kita Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, Negara Republik Indonesia. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, ini kementerian ini yang kita biasa untuk
menutup situs-situs yang melakukan pembajakan itu biasanya itu kan kan mereka lebih terfokus ya kerjaan mereka itu. Kemudian ada Kementerian Perdagangan, kemudian selanjutnya ada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini menahui dari bea cukai. Jadi barang-barang luar negeri yang KW tadi kan nggak bisa masuk lagi kan. Kalau dari bea cukai sudah melindungi kita. Kemudian dari Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan itu melalui Badan Pengawas Makanan dan Obat. Nah, jadi kalau barang-barang kosmetik ini kadang KW dari luar itu kan bisa juga kita tolak gitu. Nah, kemudian ada juga kementerian. Nah, ini untuk pihak-pihak pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi supaya iklim Indonesia itu sangat kondusif, itulah kita harus keluar dari hal itu. Jangan sampai ada peredaran barang palsu ataupun pembajakan yang terus meningkat. Efeknya ke perekonomian Indonesia. Ya, jadi terlindungi kita. Mungkin kalau pendidikan pakai software bajakan gitu ya. Ya, itu nggak boleh itu. Nah, terkait dengan tadi disebutkan ada barang-barang tiruan, barang palsu, KW, banyak beredar di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat kalau melihat nih ada barang palsu, barang KW, barang tiruan, apa nih sebaiknya yang kita lakukan nih, Mbak Selvin? Gimana nih? Wah, itu kalau kita tahu itu barang KW ya, gimana lah caranya supaya nggak kita ikut campur dengan barang KW. Salah satunya ya pertama ya, kita kalau seandainya memang jadi masyarakat yang misal taat hukum ya, tahu itu memang barang-barang KW, barang tiruan ya, kita jangan belilah produk itu. Jangan beli yang asli aja yang punya. Kan ujung-ujungnya kalau seandainya kita beli yang asli kan bisa-bisa kan itu mereka juga kan memberikan dampak untuk negara biasanya untuk pajak. Nah, pajak nanti balik-balik ke warga negara kita untuk pembangunan di tempat kita. Nah, jadi kalau seandainya kita beli, mereka nggak mungkin bayar pajak. Karena KW kan. Nah, terus juga kalau kita kenal dengan misalnya penciptanya yang memiliki hak eksklusif dari hak kekayaan intelektual itu, kita bisa melaporkan. Sebenarnya kalau ada hal-hal seperti ini ya harusnya masyarakat ya pertama yang kedua tadi pertama yang pertama jangan beli. Yang terakhir ya, kalau kita misalnya secara pasif bisa juga kita misalnya memberitahukan kepada misalnya kepolisian ya. Walaupun sebenarnya ini tanda kutipnya ya, ini sebenarnya yang menindaklanjuti sih harus yang mempunyai hak kekayaan inilah. Bukan orang lain. Tapi kalau kita misal peduli, misalnya kita tahu itu, kita bisa yang dari yang luar bisa nanti takut kalau ada apa-apa kan melakukan hal-hal tiruan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada orang pemilik haki ini melihat ada pelanggaran lah ya terkait dengan penggunaan mungkin logo, merek atau paten, ini mereka lapornya kemana sih, Mas Dio? Gimana nih Mas Dio? Lapornya apa sama ke kepolisian juga? Itu gimana nih? Jadi untuk pelanggaran kekayaan intelektual ini, untuk pelaporannya bisa langsung datang ke kepolisian bisa juga ke kantor wilayah juga, ataupun lewat online di pengaduan ke Dirjen KI pusat dengan membawa identitas pelapornya, data dukungnya itu identitas pelapor yang melaporkan, yang mempunyai sertifikat itu, atau kuasa hukumnya yang diberikan ke kuasa, identitas terlapor, pelakunya, identitas saksi-saksi, uraian singkat kejadian dan tempat kejadian perkara. Nanti itu kan dibuatkan untuk pertama tuh laporan pengaduan namanya. Nah, jadi untuk media elektronik juga bisa di websitenya https://pengaduan.dgip.go.id dengan sama syaratnya juga ini juga yang tadi saya sebutkan. Syarat-syaratnya dari identitas pelapor, identitas terlapor, identitas saksi-saksi, uraian singkat kejadian, tempat kejadian perkara juga dilengkapin di sana. Nanti dapat kode unik itu yang kita ini. Nanti dari JKI merespon lewat email tadi. Makanya kita butuh email yang pribadi. Email pribadi tadi. Tambahan ini Mas. Jadi kalau seandainya lebih ringkas, lebih jelas,
enak bagi yang merasa hak ciptanya dilanggar, datang aja ke Kanwil. Tiap provinsi datang aja, nanti kita bantu. Kita bantu, kita arahi, kita ajarin gimana ya cara-caranya. Lebih enak kalau di kantor wilayah. Langsung lebih cepat. Lebih cepat nanti. Kalau bisa kepolisian juga bisa. Bisa juga bisa. Tapi kalau Sandi lebih jelasnya datang aja ke kantor berarti wilayah. ada 3 channel ya, bisa online, bisa ke kepolisian, bisa langsung ke kantor ya. Kantor wilayah. Siap. Oke, tadi disebutkan ada data pelapor, data terlaporkan ya, data pelanggaran ya. Oke, ini data-data apa yang harus dilengkapi dari 2 data ini, data pelapor sama data data pelanggaran? Iya, data pelanggar ya. Gimana Mas? Kalau seandainya data pelapor itu ya Mas ya, itu data yang megang hak kekayaan intelektual. Itu biasanya misalnya kayak kita pemegang tuh yang hak penciptanya atau pemegang lisensinya ya, atau yang penerima kekuasaannya. Itu harus disertai dengan nama pemegang hak kekayaan intelektualnya, terus alamat yang pemegangnya itu, alamat atau lokasi atau tempat, dan jenis hak eksklusif yang dimilikinya. Nah, jenis hak eksklusif yang dimilikinya itu ya kayak kita sebutkan tadi ya, macam-macam dari hak kekayaan intelektual, apa bisa cipta atau bisa paten atau bisa merek, desain industri, indikasi geografis, TSL, rahasia dagang ya, atau varietas tanaman ya. Terus yang dimaksud dengan data pelanggar nih, yang kita harus disertai dengan data perusahaannya ya, yang mengambil hak punya kita ya, pelanggar, pabriknya atau gudangnya, atau lokasi tempat pabrik atau gudang tersebut, terus nama pemilik yang pelanggar tadi. Nah, yang itu jadi jenis hak kekayaan intelektual yang dipalsukan itu, ini biasanya yang lebih berat ya, untuk industri ya, hak kekayaan industri tadi, merek, hak cipta, paten, desain industri, TSL, dan rahasia dagang dan indikasi geografis. Seperti itu ya. Nah, apakah harus pelapor ini orang yang bersangkutan, atau boleh juga nih katakanlah orang yang ditunjuk atau katakanlah kuasa hukum bisa nih melaporkan? Ya, kalau seandainya yang pemilik yang langsung misalnya tidak bisa misalnya berhalangan ya, tapi lebih baik sih, lebih bagus, yang pencipta yang awal harusnya ya. Kalau misalnya dia nggak bisa ngapain gila, berhalangan beneran, misalnya sakit berat kayak gitu ya, kalau bisa dia sendiri. Takut nih kalau ada apa-apa ya, misal nggak tahu ada berita apa, mungkin ada persyaratan apa yang harus dilengkapi. Jadi bisa juga untuk pemegang kuasa atau pemegang haknya itu ya. Nah, jadi terus yang pihak yang mengadukan tadi bisa ya, dari dalam hak cipta itu penciptanya, pemegangnya, penerima lisensi hak cipta atau hak terkait. Kemudian untuk yang seni sastra dalam bentuk film ataupun musik itu ada suatu lembaga khusus ya, untuk bagi mereka yang kita kan pernah dengar soal royalti. Royalti kayak kasus-kasus lagu-lagu kayak booming sekarang, kayak apa, siapa Mas? Ahmad Dhani. Nah, sama Once itu kan, itu mereka ya, pencipta lagu itu mereka masuk dalam suatu organisasi ya, lembaga ya, masuk dalam suatu lembaga. Lembaga ini khusus sebagai badan hukum nirlaba ya, disebut sebagai hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta tadi, pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta, agar bisa mengelola hak ekonominya. Nah, hak ekonomi dari ciptaannya tadi dalam bentuk bisa menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga ini sebutannya adalah Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa melaporkan adalah asosiasi di bidang KI ya, kekayaan intelektual, yaitu Asosiasi Produser Film Indonesia ataupun Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Jadi untuk jenis haki selain hak cipta seperti paten, merek dan sebagainya tadi, pemiliknya harus yang bersangkutan ya, ataupun pemegang atau penerima lisensi kekayaan intelektual yang sudah terdaftar di DJKI. Seperti itu ya. Iya, Mas. Baik, nah kita balik ke tema kita terkait dengan pelanggaran haki ini ya. Nah, kalau katakanlah ada pelanggaran yang ujung-ujungnya menimbulkan sengketa, ini sebagai pemilik kita lapornya kemana nih?
Iya, Mas Dio. Untuk Gimana nih? pelaporannya tadi yang disebutkan tadi yang bisa ke kantor wilayah, atau ke kepolisian atau langsung ke Dirjen KAI dengan online tadi ya. Iya. Untuk penindakannya kan kita memiliki 3 jalur hukum yang bisa ditempuh untuk pelanggaran KAI ini. Untuk yang pertama itu yang paling utama bisa diutamakan di Dirjen KAI itu mediasi sih. Mediasi, negosiasi atau konsiliasi ataupun cara apapun yang disepakati oleh kedua pihak. Jadi apapun yang mereka sepakat ya bisa dijadikan untuk jalur perdamaian lah istilahnya. Atau enggak bisa ke perdata, ke pengadilan niaga, bisa mengajukan gugatannya tuh ada gugatan penghapusan, gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi pun bisa, dan penetapan pengadilan. Dan yang terakhir ya pidana tadi. Jadi ibaratnya sebelumnya kita ke mediasi dulu ya. Negosiasi atau mungkin selanjutnya konsiliasi ya, supaya mungkin bagi-bagi lah ibaratnya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jangan sama-sama rugi nanti. Itu kalau ujung-ujung kalau seandainya rugi kan ada yang nggak enak sih. Jadi akhirnya kalau sudah mentok baru akhirnya bisa cara pidana ya. Pidana tadi ya. Siap. Nah, kalau di awal tadi sempat disebutkan bahwa salah satu dasar hukum HAKI adalah Permen Kumham nomor 1 ya tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual ya. Nah, kalau ini kan kaitannya sama penyidikan ya. Apakah ini bisa nih naik katakanlah dari perdata akhirnya naik ke pidana? Gimana nih, Mas Dio? Untuk pelanggaran kekayaan intelektual ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya sekaligus ya. Bisa kita perdata, secara perdata, adapun pidana. Jadi intinya kalau untuk pidananya ya saya ambil contoh satu nih, undang-undang tentang nomor 20 tentang tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di ayat 100 ayat 1, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi kita di Kementerian Hukum dan HAM menaungi beberapa undang-undang tadi sebagai yang kita kawal PPNS-nya. PPNS-nya itu ya tadi untuk bisa mengajukan secara perdata maupun pidana. Kalau Mbak Selvi ini terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui penegakan hukum atau penyidikannya ini gimana nih? Kalau untuk mekanismenya sendiri, Mbak Selvin, gimana? Mekanismenya ya. Kalau mekanismenya itu tadi kan kata Mas Dio tadi bisa melalui kepolisian ya. Kepolisian kemudian bisa melalui ke Kanwil ya, Kanwil atau ke Direktorat DJKI-nya itu. Laporan-laporan ini harus disertai dengan apa sih yang menjadikan aduan kita ya, apa yang menjadi aduan kita, jenis-jenisnya, jenis-jenis hak kekayaan intelektual kita yang dilanggar ya. Kemudian kita tuliskan di situ pengaduan kita itu apa sih yang dilanggar dari yang lain, dari si pelanggar tadi, data pelanggar tadi ya, sistem pengaduannya gitu. Nah, kalau ini Mbak Selvin terkait dengan hukum hukum pidana formil ya, terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia ini, apakah punya peraturan tersendiri nggak nih, atau seperti biasa nih untuk hukum pidana formilnya nih? Sebenarnya kalau tentang pelanggaran dari hak kekayaan intelektual ini ada tadi undang-undangnya tersendiri ya Mas ya. Ada khusus tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang hak cipta ya. Ada yang khusus tentang merek gitu ya. Itu merupakan kan hak hukum undang-undang tersendiri, itu undang-undang khusus. Undang-undang khusus. Jadi ada pelanggaran yang misalnya kekayaan kita misalnya dirampas oleh orang lain atau dilanggar orang lain, itu menggunakan
kategorinya harus menggunakan undang-undang khusus tadi. Nah, jadi secara material harus menggunakan undang-undang khusus kekayaan intelektual. Nah, jadi apa yang dilanggar kita sesuai misalkan paten, khusus paten undang-undang paten, khusus merek, indikasi geografis, khusus undang-undang merek indikasi. Gitu. Oke, jadi seperti disebutkan di awal tadi ya. Oke, ada kekhasan tersendiri ya. Khususan undang-undang khusus jadi. Oke, jadi tergantung apa yang katakanlah dilanggar, nanti undang-undang itu yang akan dipakai. Siap. Saya ke Mas Dio nih, Mas Dio, terkait dengan penyidikan atas pelanggaran HAKI yang tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri, tetapi ada juga ya Mas Dio nih, PPNS ya, penyidik dari PNS. Terkait dengan hal tersebut, ini kira-kira dampaknya pada penegakan hukum intelektual atas kekayaan intelektual gimana nih? Untuk PPNS KI kan udah diatur dalam KUHP ya Pak, di Undang Nomor 8 tahun itu 1981. Laporan atas adanya pelanggaran terhadap HAKI tidak hanya dapat dilaporkan kepada pihak penyidik Polri, melainkan juga bisa melalui PPNS di kantor wilayah masing-masing, di provinsi masing-masing. Jadi dampaknya mungkin ya mempermudah lah masyarakat bahwa tidak setiap ada laporan pidana itu dilaporkan ke sana. Ada undang-undang tertentu yang dimiliki oleh kementerian-kementerian yang bisa dilaporkan. Contohnya bea cukai pun ada, imigrasi, BP POM pun ada juga undang-undang yang mengatur. Jadi ada PPNS sendiri yang mengatur penyidikannya. Seperti itu Pak. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan pemilik HAKI atau pemegang hak atau HAKI memilih untuk melaporkan pelanggaran atas HAKI-nya kepada pejabat yang berwenang di JKI atau melalui Kanwil Kemenkumham setempat, atau melalui laporan mengisi media elektronik ya, dengan mengisi formulir nih. Alurnya gimana nih? Alur penegakan hukumnya nih, Mas Dio, gimana nih alurnya? Untuk alur pertama, kalau yang pemilik HAKI-nya itu datang ya membuat laporan pengaduan namanya. Ya di sana kita data identitas terlapor, saksi, uraian singkat kejadian dan perkara. Setelah itu PPNS yang menangani itu melanjutkan ke pimpinan bahwa itu diadakannya gelar perkara awal namanya. Ya dia lihat gimana ini bisa lanjut atau enggak, dilaksanakan oleh Smart Litrik. Smart Litrik itu nanti dibuatkan laporannya, hasil dari sana dilaporkan bahwa ini dilanjutkan atau tidak. Nah, setelah itu kalau dilanjutkan, naiklah prosesnya ke lidik namanya, naik ke sidik, langsung memberikan menentukan tersangka. Nah, kalau jika tersangka sudah ditemukan, melakukan penyitaan barang bukti, penggeledahan tempat kejadian perkara, maka di akhir dilengkapi berkas perkaranya menjadikan administrasi penyidikan, penggeledahan, penyitaan BAP saksi, BAP ahli, BAP tersangka. Setelah itu dilakukan gelar perkara akhir. Nah, di akhir ini ya penyerahan nanti untuk penyerahan ke kejaksaan bahwa barang bukti dan berkas perkara tadi yang sering bisa disebut P19. Nah, kalau sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa jadi P21. Siap ya, maju ya. Jadi sama aja kayak kita ada kasus di pidana nih. Kasus pidana. Nggak jauh-jauh beda. Jadi PPNS ini ya penyidik khusus dari pegawai negeri. Nah, jadi penyidik PPNS itu biasanya di tiap kantor provinsi, kantor wilayah provinsi itu sudah ada. Jadi bisa dilaporkan melalui dua tadi ya, bisa kantor polisi ataupun bisa juga di kanwilnya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nanti dua-duanya kebingungan nanti ya Mas. Ada contoh satu tuh, ada waktu kemarin ada laporan pengaduan tentang merek dagang minyak urut ya kalau nggak salah. Kemarin dia ngelaporin ke polisi juga, ke kita juga. Jadi kan harusnya salah satu. Nggak boleh dua-duanya. Jadi
kita minta tolong ke pelapornya untuk mencabut dulu di kepolisian kalau mau melapor ke kita. Seperti itu. Kalau mau jalan-jalan dua-duanya nggak mungkin, nggak bisa. Siap. Nanti ujung-ujungnya nanti kan kita penyidik dari PPNS itu diserahkan juga ke ke jaksa. Ke Korwas kita kan nanti kita balik ke situ juga nanti ya, ke Ah. jaksa baru diadilin secara pengadilan. Nah gitu. Nanti kalau saya tabrakan tumpang tindih nih. Iya. Kasihan nih. PPNS KI juga terlibat sama Korwas juga, Polda juga. Jadi kolaborasi juga sebetulnya. Enggak PPNS sendiri yang jalan. Enggak. Harus didampingi oleh Korwas PPNS-nya ya di Polda. Itulah salah satu tujuan obrolan kita hari ini ya. Jangan sampai pemilik haki melaporkan dua-dua tadi ya, dua jalur ya. Yang bakal merepotkan dua tempat tadi ya. Seperti itu. Sejauh ini Mas Dio, katakanlah penegakan hukum terkait dengan pelanggaran haki ini, apakah salah satu senjatanya memang penegakan hukum ini supaya efektif? Iya, bisa dikatakan. Penegakan hukum bukanlah satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan HKI di Indonesia. Karena penegakan hukum hanya sebagian dari proses perlindungan HKI. Penegakan hukum hanya merupakan subsistem yang bersifat prinsip dari sebuah sistem perlindungan HKI. Subsistem lain yang sama pentingnya adalah subsistem preemptif, yakni dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Jadi kita melakukan edukasi ke masyarakat, ke UMKM, seperti melalui radio ini Mas. Ini kan bisa secara sosialisasi seperti itu, atau enggak preventif. Kalau kita sudah mempunyai hak itu, kayak misalkan lagu. Nah, lagu kita bisa kayak Ahmad Dhani itu melarang Onco untuk nyanyi. Nah, boleh. Datuk mensomasi bisa, itu secara preventifnya. Jadi untuk hukum pidana itu udah terakhir, yang terakhir lah kalau untuk pidananya. Untuk yang ini penegakannya secara humanis lah. Gitu. Jadi ibaratnya diulang lagi yang 3 tadi ya, mediasi, negosiasi sama konsolidasi ya. Jangan sampai naik ke ranah pidana lah. Yang terpenting dan utama masyarakat jangan beli yang tiruan palsu ataupun melakukan pembajakan. Jadi di garis bawahi juga, kalau misalnya sudah tahu barang itu palsu, jangan dibeli. Mending beli yang asli karena sebagian itu disisihkan untuk bayar pajak. Benar ya? Kita juga. Mungkin kita di penghujung obrolan kita hari ini ya. Mungkin saya ke Mas Yalvin dulu ya, Mas Yalvin. Mungkin closing statement dari Anda terkait obrolan kita hari ini. Silakan. Makasih ya untuk Smart FM sudah memberikan undang ke sini ya. Jadi kita bisa bincang-bincang hukum pada pagi menjelang siang ini ya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual itu memang sudah kewajiban negara untuk melindungi bagi pemilik hak kekayaan intelektual itu. Jadi bagi siapapun yang mempunyai misalnya kecerdasan atau menghasilkan produk apapun, pola pikir apapun, wajib mendaftarkan di DJKI ya. Terus supaya dapat perlindungan secara eksklusif dari negara ya, ini harus didaftarkan biar mereka tidak bisa dirampas dari yang lain, tidak bisa ditiru ataupun dibajak yang lain. Keuntungan dari pendaftaran ini ya bisa sampai seumur hidup Mas. Kalau kita daftarkan sampai umur kita 70 tahun bisa kita terima perlindungan dari negara ya. Terus juga bisa juga kalau kita daftarkan ini hak kekayaan kita ini misalnya sudah dapat sertifikat hak kekayaan intelektual ini dari DJKI, bisa kita alihkan ke ahli waris kalau kita meninggal dunia. Bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Jadi bisa diwariskan ke ahli warisnya, kemudian bisa juga kita serahkan kepada kekuasaan sama pemegang lisensi yang lain. Yang utama kita kayak pintar buat lagu, musik apapun. Tadi ikut LMK tadi kita dapat royalti itu Mas. Jadi kita nggak usah duduk santai aja, nanti duitnya ngalir terus, naik royalti. Jadi bagi masyarakat ya, siapapun yang bisa menciptakan apapun harus bisa mendaftarkannya. Jadi seandainya ada misalnya pelanggaran ya, untuk itu bisa nanti dilaporkan ya kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap provinsi ya. Kami siap membantu. Siap membantu. Kalau Mas Dio apa nih? Ya, mungkin ada saran juga untuk para UMKM biasa ini kan udah banyak kayak jadi ini di laporan para ini bahwa mereka ini mendaftarkan ini dulu
surat izin usaha dulu, buat BP POM-nya dulu, sertifikat halalnya dulu, sebelum merek. Padahal yang utama tuh merek dulu. Karena takutnya gini, udah dapat semua tuh yang lain, pas mereknya diajuin, mereknya udah ada. Nah itu kebanyakan terjadi. Ini sudah dipakai dengan yang lain. Jadi rugi sendiri. Jadi ngurang dari awal lagi. Jadi nama yang dia daftarkan untuk yang misal Badan POM atau misalnya kehalalan, misalnya nama X misalnya, nama merek dagang misalnya warung X misalnya. Nanti yang lain lah sudah duluan ada yang daftar merek. Jadi ini bisa mengubah lagi X itu jadi supaya biar dikenal orang. Jadi dari awal lagi. Jadi harus lebih duluan kita. Seperti itu. Lebih dulu daftar. Masalah yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi himbauan dari kami dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk ayolah para UMKM mendaftarkan mereknya dulu sebelum yang lain. Takutnya nanti ke depannya ada masalah memaksakan diri. Timbul yang tolong Pak ini walaupun ditolak atau dipaksakan takutnya. Ada juga ada statementnya kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan akan memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April. Dan kami akan menjalankan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi kekayaan intelektual ke peserta didik SMK dan SMA di Palembang, di Sekayu dan di Pagar Alam. Podcast tentang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama dengan akademisi serta layanan klinik KI bergerak yang akan memberikan layanan, pendampingan dan konsultasi langsung kepada masyarakat mengenai pendaftaran berikut permasalahan terkait hak kekayaan intelektual. Dan jangan lupa datang ke kantor wilayah mungkin tanggal 26 ya, 26 hari kekayaan. Ya 26 nanti diselenggarakan. Ada juga di PIM kita ada acara di mall ya. Di mall. Untuk pendaftaran atau mau nanya ini sharing bolehlah datang konsultasi. Ini kira nih merek nih bagus nggak nih? Ada nggak sudah daftar? Iya, nanti takut nama kita yang sudah laris ujung-ujung dipakai orang lain. Iya, kebanyakan seperti itu. Berarti yang harus kita garis bawahi sekarang adalah alurnya kita ubah ya. Jadi kita daftar dulu, baru akhirnya ngurus yang lain. Ya. Mereknya, tapi jangan takut walaupun merek ini agak lama ya, 1 tahun lebih ya, 1 tahun. Tapi setelah kita mendaftarkan itu udah dapat perlindungan. Jadi kalaupun ada orang lain mau mendaftarkan merek yang sama, pasti ditolak tuh. Pasti ditolak karena kita udah ngajuin duluan. Siap, seperti itu ya. Jadi yang harus kita garis bawahi, yang pertama jangan pakai tiruan atau imitasi. Yang tahu. Yang kedua segera daftar ya. Walaupun mungkin itu sudah ada hak deklaratifnya ya. Siap. Oh ya, satu lagi nih. Mungkin boleh diinfokan terkait apa jenis pertanyaan dari Mas Andi Sunandi ya. Apa saja jenis pelanggaran kekayaan intelektual yang sering terjadi seperti pelanggaran merek dagang, hak cipta, paten dan desain film. Oke. Siapa nih mau jawab? Mas Dio aja deh. Mas Dio. PNS khusus kantor wilayah. Oh iya, PNS. Jadi kalau ada pelanggaran lapor sama Pak Dio. Pak Dio. Jadi juga cerita bahwa untuk di kami Sumsel ada beberapa sih kemarin ada pengaduan tentang buku, pernah ada orang Jakarta. Tapi penciptanya di sini, orang yang melakukan pelanggarannya di sini di Palembang. Nah, ada juga kemarin yang minyak urut tadi. Nah, untuk yang ini pertanyaan tadi jenisnya. Iya, kayak kita bilang kayak tadi Mas ya. Apapun jenisnya yang pokoknya namanya tiruan, imitasi ya. Yang palsu-palsu itulah sudah jenis pelanggaran. Iya. Bajak ya. Kalau sih kopi apa Mas? Kopi buku kan itu tuh harus ada izin dari penciptanya itu. Contoh pelanggaran merek dagang nggak usah jauh kalau emang para pendengar main lah ke pasar 16 banyak kan merek-merek LV, tas-tas LV yang dipajang itu pasti itu barang tiruan kan. Palsu. Nah itu kalau emang yang pemegang mereknya LV itu mengadu ya bisa kena yang jual. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak di sekeliling kita ya. Mungkin salah satunya pemalsuan merek ya. Besar itu tadi dendanya berapa tadi Mas tadi? 2 miliar. 2 miliar itu. Kena di penjara nanti berapa lama Mas? 5 tahun. 5 tahun. Berapa lama itu? Siap. Tapi sekali lagi kita ingatkan ya. Jangan pakai yang palsu apalagi tiruan, belilah yang asli. Walaupun mungkin harga agak sedikit lebih mahal, cuma minimal kita menyisihkan untuk pajak di situ ya. Untuk kita semuanya nih. Baik, terima kasih Mas Dio. Mas Yasmin sudah hadir di studio Smart hari ini dan Smart Listener. Tuntas sudah kebersamaan kita di Smart Radio Talk hari ini. Saya Arya
Produser Gatekeeper hari ini dari Aulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Smart FM presents Radio Talk. Dari Radio Smart FM.